Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kembali pagi hari ini. Kita bertemu di channel Robert B. Di Minutes with God. Menit-menit bersama Tuhan yang bila kita lewatkan bersama-sama Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena sesuatu yang baru Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, kamu akan ketahui bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Ya, kamu akan ketahui bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Firman ini terambil di dalam kisah Yosua di pasal 3. Dan temanya ada di pasal 3 ayat 10a. Ceritanya, kisahnya. Pada saat itu bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Saudara tahu, sungai Yordan pada saat itu adalah sungai yang luas, lebar, arusnya deras sekali, dan dalam. Ada satu hal yang menarik, saudara. Ketika mereka bersiap-siap untuk melewati, menyeberangi sungai itu, kepala pengatur pasukan dari Yosua ini, dia berkata kepada seluruh prajurit dan bangsa Israel pada saat itu, dia berkata begini, ada hal yang menarik, yaitu di pasal 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, bukankah dalam kehidupan ini jalan-jalan kita seperti berjalan di sebuah jalan yang panjang dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Belokan, lembah, gurun, pasir, bukit, semuanya kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Respon yang pertama tentu, respon yang langsung spontan dari kita adalah apa? Kalau jalan itu belum pernah kita lalui, kita pasti khawatir, takut, gentar, confused, bingung. Kita akan bagaimana? Kita akan berjalan lewat mana? Nobody knows. Tak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan ada di depan. Seperti bangsa Israel ini, mereka akan melewati sungai. Namun pengatur pasukan ini mengatakan, jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya, karena tidak ada yang tahu dari mereka, yang belum pernah ada yang tahu jalan itu. Ada beberapa hal yang menarik, saudara. Saya akan bagikan. Ketika di jalan yang belum pernah kita lalui itu, mau tidak mau, kita harus lewati. Ada 2 poin. Yang pertama, saudara, di situ dikatakan, tidak, pengawal pasukan itu mengatakan begini. Di pasal 3 ayat 3, dia memberikan perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Artinya, ikuti jalan Tuhan, ikuti guidance dari Tuhan, ikuti perintah-perintah Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat apa? Langkah demi langkah kita akan harus ikuti apa perkataan firman Tuhan. Yaitu lewat apa? Ya lewat firman Tuhan itu sendiri, saudara yang terkasih. Lewat firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, pagi, di dalam saya akan bacakan di dalam Yesaya 50 ayat 4 mengatakan begini.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Yesaya 50 ayat 4 mengatakan begitu. Setiap pagi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berangkat beraktivitas, kita pertajam dulu pendengaran kita akan firman Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-firmannya, Tuhan menyampaikan perkataannya lewat hikmat kita, lewat pengetahuan kita. Sebelum kita memutuskan sesuatu, apa yang ada di depan, sebelum kita melangkah ke depan, Tuhan menyampaikan sesuatu dalam instruksi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Langkah demi langkah, saudara, hari demi hari. Mau tidak mau kita harus lewati itu, tapi dengan guidance, dengan instruksi dari Tuhan lewat firman-firmannya. Setiap pagi kita pertajam pendengaran kita akan firman Tuhan. Haleluya. Setiap malam kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 7. Kebaikan Tuhan kita renungkan sepanjang hari ini. Tuhan telah memberikan pertolongan apa, telah memberikan guidance apa kepada kita. Demikianlah hari lepas hari kita lakukan. Jadi ikuti jalan Tuhan. Ikuti langkah Tuhan. Seperti bangsa Israel mengikuti tabut Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, saya akan bacakan di ayat selanjutnya. Di pasal 3 ayat 6 ya. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian itu. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Hal yang kedua, angkat tabut. Tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Dengan apa? Tidak ada kata lain. Dengan pujian dan penyembahan. Nama Tuhan ditinggikan. Saudara tahu, ketika nama Tuhan yang ditinggikan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Saudara ingat kisah Rasul Paulus di kisah 16 ayat 25-26. Begitu dia menaikkan pujian penyembahan pada saat itu dia di penjara. Begitu dia menaikkan pujian penyembahan, tanah bergoncang. Dan pintu-pintu penjara terbuka. Wow, dahsyat men. Ketika kita naikkan pujian, saudara, sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita akan saksikan. Begitu dahsyatnya Tuhan. Dan kalau saudara lihat cerita itu kemudian, dia mengatakan begini. Yosua mengatakan kepada para bangsa Israel. Di pasal 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Wah, dahsyat men. Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita. Begitu mereka menaikkan pujian dan penyembahan, apa yang terjadi? Begitu dia mencelupkan kakinya di sungai, sungai itu terbelah menjadi bendungan kanan kiri. Sehingga mereka tidak susah payah melewati. Mereka tidak menyeberangi sungai dengan cara mereka, tapi mereka menyeberangi Tuhan dengan cara Tuhan. Begitupun hidup kita ini, kita harus melewati jalan demi jalan lewat caranya Tuhan, bukan dengan cara pikiran kita. Pikiran kita terbatas, tapi cara Tuhan di luar supranatural, di luar yang bisa kita lakukan karena supranatural, saudara. Jadi banyak hal yang bisa Tuhan kita saksikan apa yang Tuhan kerjakan jika kita melakukan hal ini. Tuhan yang hidup artinya apa? Kalau Tuhan yang hidup itu berarti di dalam Dia, di dalam Tuhan selalu ada yang namanya kehidupan. Haleluya. Di dalam Tuhan ada selalu kehidupan. Kemudian apa? Kalau ada kehidupan, disitulah ada pengharapan, saudara. Oh, luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang tidur, Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memperhatikan, dan Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah dan pergumulan saudara dan saya.
That's it. Jadi begitu kita melihat jalan yang pernah kita lalui ke depan ini, banyak hal saudara, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan ini. Apa rintangan, kesulitan, kesukaran apa yang ada di depan ini. Namun poin-poin ini bisa kita ambil hikmatnya. Yang pertama adalah satu, ikuti perintah Tuhan, ikuti jejak Tuhan lewat firman-firman-Nya. Pertajam pendengaran saudara, setiap pagi pertajam pendengaran sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita melangkah, agar jalan di depan itu kita bisa tahu lewat instruksi, lewat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lepas pribadi lepas pribadi. Kemudian renungkan firman Tuhan sepanjang siang dan malam. Renungkan kebaikannya, apa yang jadi pertolongan Tuhan pada sepanjang hari ini sebelum malam tiba. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang kedua, naikkan pujian, penyembahan. Betapapun sulitnya, betapapun banyaknya rintangan, betapapun susahnya kehidupan ini yang kita lewati. Betapapun beratnya jalan yang akan kita lewati. Tetap kita harus bersukacita, naikkan pujian dan penyembahan itu sebagai tanda kita meninggikan Tuhan. Jika sudah begitu, saudara tinggal melihat bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan yang hidup, pasti sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan, dan kita akan saksikan Tuhan buka jalan seperti Tuhan membuka jalan bagi bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa kena air sedikit pun, karena tanah yang dia lewati adalah tanah kering. Begitu juga Tuhan akan buka jalan di mana persoalan demi persoalan akan menyingkir menjadi bendungan, dan kita akan melewati dengan aman. Kita akan melewati bersama Tuhan. Haleluya, percayalah, Tuhan yang bersama kita adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.